Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedua ustadz yang telah melakukan diskusi atau dialog yang membongkar 7 poin penyimpangan Ustadz Adi Hidayat yang sudah menyalahi atau tidak sepakat dengan fatwa tarjih dari organisasi Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, namun mari kita simak dulu agar tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan tuduhan-tuduhan yang dusta ataupun fitnah. Jadi perlu kita cermati. Ada beberapa hal yang disampaikan kedua ustadz ini yang saya amati dari perihal ideologinya, dari perihal pola pikirnya, cara menyampaikan, seringkali memang merujuk terhadap teori-teori dari Ustadz Salafi Wahabi. Simak dulu ya. Prinsip Muhammadiyah itu harus dijelaskan. Bagaimana prinsip Muhammadiyah? Contohnya, di Muhammadiyah itu ada istilah kaidah. Ada kaidahnya, yaitu untuk misalnya semacam perkataan atau istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Yang disebut bid'ah menurut Muhammadiyah ini jelas sekali yang tidak disyariatkan dalam hal ibadah. Oke, siap. Nah, kalau kemudian ada istilah di Muhammadiyah misalnya bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan, artinya kunut itu bid'ah. Kalau tidak ada jurus lain. Iya, kalau tidak disyariatkan, ditulis misalnya oleh Tarjih ya. Tarjih Muhammadiyah. Misalnya tidak dibenarkan warga Muhammadiyah berkunut, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Iya. Nah, artinya bid'ah. Itu bid'ah. Bid'ah itu. Apa mungkin Ustadz Adi Hidayat pokoknya bid'ah terus, dan kemudian bid'ah ini malah digiring kepada Ustadz Adi Hidayat. Kita lanjut dulu. Apa ya, kalau Ustadz Adi Hidayat itu jelas menyimpang kalau menurut saya, sangat menyimpang malah. Sangat menyimpang dari fatwa karena hal yang seperti itu tidak biasa keluar dari orang-orang Muhammadiyah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini tidak keluar dari Muhammadiyah, meskipun saya sendiri itu mendatangkan protes dari banyak orang. Tapi saya memaklumi mereka nggak ngerti Muhammadiyah gitu. Masalahnya nggak ngerti paham-paham yang ada di Muhammadiyah. Kalau kemudian mereka itu mengerti seperti ideologi Muhammadiyah tadi, masalah tarjih dan kemudian masalah tajdid di Muhammadiyah, masalah fatwa dan sebagainya, tentu itu yang akan menjadi landasan untuk menentukan bahwa seseorang itu benar atau tidak. Maka kalau misalnya Adi Hidayat diseret kepada pemahaman tarjih Muhammadiyah tadi, jelas salah. Jelas salah ya? Ya, jelas salah. Karena memperselisih fatwa tarjih. Iya, karena menyelisih fatwa tarjih Muhammadiyah ini dalam hal kunut itu. Jadi Ustadz 2 ini memang sudah terkenal ya di media sosial. Tapi para audien, para penonton, ada yang berkomentar dari orang yang sepakat dengan kedua ustadz ini, saya dianggap pansos atau mencari viewer atau apa. Itu Anda mau mengomentari apa, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat begitu serius ya. Karena ini mengaitkan dengan seorang Ustadz Adi Hidayat yang memang notabene-nya karena kata Ustadz berdua ini sudah menyalahi atau tidak sama dengan apa yang menjadi fatwa tarjih dari Muhammadiyah. Terlepas dari apa yang telah yang berkaitan dengan masalah Ustadz Adi Hidayat, yang pertama saya akan memberikan satu kesimpulan bahwa Muhammadiyah itu tidak pernah, ini hemat saya, tidak pernah mempersoalkan orang-orang yang berkunut. Itu tidak pernah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu menganggap itu merupakan sesuatu yang bersifat mukhtalaf atau perbedaan, dan apalagi ini masalah furu', bukan masalah usuluddin ya. Bisa dicek sendiri. Karena apa? Karena organisasi Muhammadiyah dan juga NU itu sudah lama dibangun, dan mereka ya biasa-biasa saja kok,
seperti apa yang disampaikan kedua ustadz ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kok malah ada beberapa kesimpulan masalah bid'ah. Kunut itu bid'ah karena tidak sampai terhadap ajaran baginda Nabi atau tidak disyariatkan, ini dianggap bid'ah. Jadi tidak ada senjata lain gitulah Pak ya bagi kelompok Salafi Wahabi ini selain bid'ah. Ya memang kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi yang saya amati dan juga sering kita ketahui bahwa mereka itu memang mempopulerkan yang namanya bid'ah atau mendeklarasikan yang namanya bid'ah. Dan mereka pun tidak mau, ya sebagian mereka itu tidak mau ketika bid'ah itu digiring kepada bid'ah hasanah. Ya jelas ketika amalia itu sudah bid'ah, maka ya bid'ah dolalah, bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang tidak mendapatkan legalitas dari agama. Tapi saya merasa tersakiti juga ketika itu dianggap bid'ah. Karena apa? Karena ketika latar belakangnya mukhtalafeh, la yungkaru al mukhtalafeh wa innama yungkaru al mujma'aleh. Jadi seperti itu. Kalau dalam rangka atau dalam ranah mukhtalafeh tidak perlu dipersoalkan, dan apalagi mengklaim dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain, ini kurang begitu baik juga. Ya bukan begitu baik, tapi ada kesalahan lah. Kenapa? Karena ketika wujudul ikhtilaf, maka pasti mereka juga mempunyai dasar-dasar. Sebagai bukti bahwa bagi orang yang memang berkunut, ya apalagi masalah ini kok dianggap bid'ah, ya memang beda lah dari kelompok sisi Salafi Wahabi itu yang memang menggaung-gaungkan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Kalau dari kalangan Aswaja, khususnya dari kalangan Nahdliyin yang memang menganut beberapa ideologi Asy'ari dan juga Al-Maturidi, kalau dalam fikih itu madzhab al-arba'ah, maka wajar mereka bertendensi kepada al-madzhab al-arba'ah atau al-a'imah al-arba'ah. Akan saya ungkapkan satu redaksi saja begini. Wa madhabuna asy-Syafi'i. Jadi madhab kita asy-Syafi'i, innal kunut, ini dalam kitab Fiqhus Sunnah ya. Fiqhus Sunnah karya dari Said Sabiq ya. Innal kunuta fi sholati subhi ba'dar ruku'i minar ruku'i atsaniyati sunnatun. Ini sunnah bukan bid'ah ya. Apakah ini ada dasarnya? Ada. Lima rawahu al-jama'atu ila Tirmidzi an Ibnu Sirin an Anas bin Malik. Su'ila hal qanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berangkat atau latar belakang yang dibangun dari hadis riwayat dari Ibnu Sirin bahwa Anas bin Malik ditanyakan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut fi sholati subuh, di sholat subuh? Faqala, maka menjawab Anas, na'am, iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, faqila lahu qabla ruku au ba'dahu. Kunut itu dilaksanakan atau direalisasikan setelah kunut atau sebelum kunut, sebelum ruku atau setelah ruku? Qala, menjawab Anas, ba'da ruku, setelah ruku. Jadi kalau memang dituduh ini bid'ah, dianggap sesuatu yang melanggar agama, ini salah. Ini salah. Tapi kesalahan ini sesuai dengan manhaj mereka. Mereka itu ya tidak mau melihat dan mencermati apa yang telah menjadi disiplin keilmuan dalam madzhab al-arba'ah. Jadi seperti itu Pak ya. Sekian yang saya sampaikan. Salam kepada Ustadz kedua ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.